wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, Jumat tanggal 8 Maret 2024, akan kami sampaikan beberapa pengetahuan untuk jadwal khatib pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hafidullah Amin Bilal Bapak Abdul Khalik. Untuk Jumat yang akan datang tanggal 15 Maret 2024 yang bertindak sebagai khatib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Nur Hadi Bilal Bapak Mahmudat Muadzin Bapak Sofyan Syauki dan protokol Bapak Haji Muhammad Jufri. Pemberitahuan selanjutnya, laporan hasil kontak infak Jumat yang lalu sebesar Rp2.095.000. Laporan hasil parkir emas sebesar Rp80.000. Dari kalangan ibu-ibu sebesar Rp1 juta. Dan sedekah nasi bungkus minuman dari 1 TPG Al Barokah, 2 Basnas Kota Surabaya, 3 dari hamba Allah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Kusnan RT 4 telah menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta, dikhususkan untuk 1 almarhum Bapak Haji Muhammad Kasim bin Sanali, 2 almarhum Bapak Hasan Husain, 3 almarhumah Ibu Haja Maimunah binti Muhtar, 4 almarhumah Ibu Asma'inah binti Bonasim. Kami atas nama Ta'mir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakallah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga almarhum almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah al-Fatihah. Demikian pemberitahuan dari Ta'mir Masjid Baitur Rahim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نجوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi awjaba alaina nasharal Islam syahida wa mubashira wa nadira wa da'iyan ila Allah bi'idni wa syirajan munira أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقال فاز المتقون وقال تعالى جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqul Adim. Hadirin kaum muslimin Jamaah Jumat Masjid Badur Rahim rahimakumullah. Pada saat sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Kurang beberapa hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu di dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sambut bulan Ramadan dengan ucapan marhaban
ya Ramadan. Kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah memanggil khusus orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina kafaru, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana, yang mampu menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, yang bisa mencapai la'allakum tattaqun. Orang yang beriman ada 3 nilai aspek nilai keimanan. Lisannya iman, hatinya iman, dan perbuatannya iman. Ketika hatinya iman, percaya kepada Allah, tetapi lisannya tidak, maka keimanan yang seperti ini tidak bisa mencapai la'allakum tattaqun. Begitu juga sebaliknya, hatinya iman, lisannya tidak, juga tidak bisa mencapai la'allakum tattaqun. Maka dari itu, 3 nilai aspek keimanan ini tentunya harus kita upayakan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga puasa yang kita lakukan yang akan datang bisa mencapai satu derajat yang tinggi di sisi Allah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. 3 aspek nilai-nilai keimanan itu apa? Yang pertama, secara lisan itu adalah beriman kepada Allah. Konsekuensinya lisannya iman kepada Allah, tentunya lisannya difungsikan yang baik, lisannya digunakan yang bermanfaat, lisannya digunakan untuk nilai-nilai kebaikan. Ketika lisannya difungsikan tidak baik, misalnya lisannya al-kadzib, bohong. Ketika lisan bohong 1 kali, kita sadar bahwa diri kita menjalankan puasa di dalam bulan suci Ramadan, maka puasa yang kita jalankan itu adalah tidak mendapatkan pahala, menggugurkan pahala yang mau kita dapatkan. Sehingga apa? Sehingga di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diingatkan, kam min shaimin, banyak orang yang melakukan ibadah puasa, laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Puasanya itu tidak bisa mencapai satu kebaikan. Puasanya tidak bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya menahan lapar dan dahaga. Maka dari itu kita harus bisa menjaga lisan dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan lisan, apa yang namanya ghibah, apa yang namanya an-namimah, apa yang namanya yaminul ghamus, ucapan-ucapan yang tidak baik. Tentunya di dalam kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, kita berhenti dan kita fungsikan yang baik lisan ini. Lisan kita fungsikan untuk yang baik, membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Lisan kita gunakan untuk membaca asmaul husna atau kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita ini beriman kepada Allah, konsekuensinya kita harus menghilangkan penyakit-penyakit hati. Apa yang namanya ujub, apa yang namanya takabur, ada yang namanya riya dan lain sebagainya, itu adalah harus kita tinggalkan. Begitu juga gerakan-gerakan fisik, gerakan-gerakan jasmani, tentunya
harus kita hindari dari perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dari itu, 3 aspek nilai-nilai keimanan yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran itu tentunya harus kita penuhi. Lisan kita harus baik, hati kita harus baik, perbuatan kita harus yang baik. Kalau sudah dipersiapkan nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing, apa kelanjutannya? Kutiba alaikumusiyam, yaitu kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan. 12 bulan diambil 1 bulan. 1 bulan dalam rangka apa? Dalam rangka kita digembleng oleh Allah, dalam rangka kita dibersihkan oleh Allah, dalam rangka kita menjadi hamba Allah yang disebut dengan paripurna, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu adalah kita digembleng selama 1 bulan, dimasukkan di dalam satu forum, dimasukkan di dalam sebuah gedung yang namanya bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, ada yang namanya shaumul am, ada yang namanya shaumul khawas, ada yang namanya shaumul khawasil khawas. Apa yang disebut dengan shaumul am? Puasanya orang yang awam. Puasanya orang yang awam hanya menahan lapar, hanya menahan haus, menahan melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa menahan matanya, tidak bisa menahan tangannya, tidak bisa menahan kakinya, tidak bisa menahan perutnya, tidak bisa menahan pintu depan dan pintu belakang. Sehingga di dalam hadis Nabi yang sudah saya sampaikan tadi, banyak orang yang melakukan ibadah puasa tapi tidak ada perubahan-perubahan sama sekali. Kemudian ada yang namanya puasal khawas. Apa yang disebut dengan puasal khawas itu? Di samping kita menahan haus, di samping kita menahan lapar, di samping kita menahan melakukan hubungan suami istri di siang hari, kita juga menahan kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, kemaksiatan tangan, kemaksiatan pendengaran, kemaksiatan perut, kaki, dan pintu depan dan pintu belakang. Itu puasa yang disebut dengan puasa khawas. Kemudian yang nomor 3 yang disebut dengan puasa khawasil khawas, puasa yang teristimewa. Siapa itu? Orang yang melakukan ibadah puasa tapi hatinya bisa konsentrasi terus menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hatinya lupa kepada Allah atau hatinya berkonsentrasi yang lain, maka bisa mengurangi ibadah puasa, bisa mengurangi pahala ibadah puasa. Sebagai satu contoh, misalnya ada orang yang puasa, kemudian hatinya tidak mengingat Allah, hatinya ingat, wah nanti saya mau berbuka ayam panggang. Hatinya ingat itu, dan itu adalah menggugurkan pahala, nilai menggugurkan pahala puasa. Bukan berarti puasanya batal, tapi nilai pahalanya tidak ada. Itulah golongan-golongan orang yang khawasil khawas, yaitu para nabi, para rasul, para orang yang dekat di sisi Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita harus memplanning, kita harus merencanakan diri kita masing-masing. Puasa apa yang harus kita raih? Minimal tingkatan yang nomor 2 itu. Apa itu? Puasal khawas. Apa puasa khawas? Tadi sudah aja penjelasannya. Lisannya puasa, perutnya puasa, semua menghindari dari kemaksiatan zahir dan kemaksiatan batin. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah memplanning, ketika sudah kita memprogramkan kepada diri kita, tentunya kita harus optimal dalam rangka untuk melakukannya. Belum tentu kita tahun depan ketemu dengan Ramadan. Belum tentu yang hadir ini tahun depan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi oleh Allah kekuatan zahir dan batin,
diberi oleh Allah sehat dohir dan batin, diberi oleh Allah umur barokah, diberi Allah kesempatan untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dan bisa mencapai la'allakum tattaqun. Amin. Allahumma amin. Kemudian setelah kita menjalankan ibadah puasa, kutiba alaikumusiyam. Apa janji Allah yang terakhir? La'allakum tattaqun. Ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan, kita ikuti syarat dan rukunnya, kita optimal, maka janji Allah yang terakhir, la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Secara bahasa, takwa itu adalah wakoyaki wikoyatan, takut kepada Allah. Ada orang dan tidak ada orang, Allah yang memonitor, Allah yang mengevaluasi. Itu namanya muraqabah. Muraqabah adalah selalu merasa dilihat oleh Allah dimanapun berada, di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun berada, dalam negeri dan luar negeri. Tetapi kalau sudah merasa dipantau oleh Allah, dimonitor oleh Allah, maka orang ini adalah selalu berusaha menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kemudian takwa secara istilah intisyalu awamirih, menjalankan apa yang diperintah Allah. Apa yang diperintah Allah? Yang diperintah Allah adalah kita lakukan. Ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda. Sesuai dengan kemampuan Anda ini bagaimana? Diupayakan. Maksudnya diupayakan bagaimana? Wah, saya nanti puasa bulan suci Ramadan, saya harus berupaya sholat jamaah di masjid. Saya harus mengikuti sholat taraweh mulai dari 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Tapi biasanya 10 hari pertama penuh masjid ini. 10 hari kedua berkurang separuh. 10 hari ketiga tinggal 2 shop. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada. Makanya kita berjanji kepada diri kita masing-masing bagaimana kita itu adalah berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan satu ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Khairum min alfi syahr. 1 hari atau 1 waktu ketika kita iktikaf di masjid ini, setengah jam, 2 jam, ketepatan dengan datangnya yang namanya Lailatul Qadar, maka nilainya kita duduk di situ dinilai kurang lebih 80 tahun lebih. Maka dari itu, marilah kita berupaya, kita optimalkan tenaga kita optimalkan pikiran kita dalam rangka untuk mengikuti Ramadan sehingga kita bisa mencapai la'allakum tattaqun. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya hafidh ya nasir ya latif ya waqi Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف دوائر وألف حاجات وألف سلامات وألف رزاق وألف مغفرة في الدين والدنيا والآخرة بيدك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.